Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan masih membahas ayat-ayat seputar Ramadan dan kita masuk pada ayat ke 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau melakukan perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lainnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Kalimat Ramadan itu diambil dari 3 huruf, Ra, Mim, dan Dhad. Dan artinya kalau dibahasakan dengan bahasa kita artinya pembakaran. Karena di permulaan disyariatkan puasa Ramadan itu, kebetulan waktu itu cuacanya lagi panas. Jadi pertama disyariatkan puasa Ramadan bertepatan dengan cuaca panas. Makanya akhirnya orang-orang menyebut dengan sebutan Ramadan. Karena di bulan ketika diwajibkan puasa pertama itu terasa terbakar badan itu, saking panasnya. Ya. Tetapi para ulama mengatakan disebut Ramadan bukan hanya bicara soal cuaca. Di permulaan disyariatkan puasa, bukan itu. Tapi yang dimaksud Ramadan, sumya Ramadanan, disebut Ramadan karena yarmadul dzunub, karena bulan itu membakar dosa-dosa setiap anak Adam. Makanya Ramadan itu disebut syahru maghfirah, bulan ampunan. Dari segi namanya saja disebut sebagai bulan ampunan, karena Ramadan itu artinya yarmadud dzunub, membakar dosa-dosa, sehingga tidak tersisa orang yang masuk Ramadan keluar Ramadan seolah-olah sudah tidak punya dosa. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan, kalau kita sebut Ramadan saja pasti ingat 3 perkara. Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga Lailatul Qadar. Pasti ingat 3 perkara kalau sudah masuk Ramadan: puasa, tarawih, Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan tentang 3 perkara ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man qama atau man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
penuh dengan iman artinya yakin akan perintahnya, dan juga penuh dengan harapan akan dibalas dan diganjar karena puasanya, maka Rasul katakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dari sini kita tahu bahwa siang hari Ramadan adalah siang ampunan. Semata-mata kita berpuasa Ramadan, kemudian yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, itu sudah diampuni dosanya. Karena barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, dihapus dosanya kan. Jadi semata-mata puasa saja hilang dosa kita di siang hari Ramadan itu. Kemudian malam hari Ramadannya Allah Rasul mengatakan man qama ramadhana, wa fi riwayatin man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Malamnya menjadi malam ampunan, siangnya menjadi siang ampunan 24 jam. Ramadan itu setiap harinya adalah hari-hari penuh dengan ampunan. Makanya Ramadan disebut Ramadan karena membakar dosa-dosa manusia. Syahrul Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah ismun min asma'illah. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita katakan Ramadan, tapi kita harus mengatakan Syahru Ramadan. Tetapi riwayat tentang masalah Ramadan, nama di antara nama-nama Allah ini riwayat lemah, riwayat dhaif. Dan Ramadan bukan nama dari nama-nama Allah. Makanya kita boleh menyebut Ramadan atau bulan Ramadan. Dua-duanya boleh. Kita katakan telah datang Ramadan atau telah datang bulan Ramadan, dua-duanya boleh. Karena Ramadan bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Ramadan nama Allah adalah hadis yang sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Di sini Allah mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Menjadi polemik para ulama, apa yang dimaksud Ramadan itu tempat Al-Quran diturunkan? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maksudnya Quran di permulaan turunnya itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran di permulaannya ketika turun kepada Rasul itu di bulan Ramadan. Adapun setelahnya bisa terjadi di Ramadan, bisa terjadi di luar Ramadan, tapi permulaan turunnya di bulan Ramadan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di bulan Ramadan, maksudnya memang 30 juz itu turun, tapi bukan turun ke bumi, tapi dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Di mana Baitul Uzzah? Di langit pertama. Disitulah Al-Quran turun 30 juz, sehingga Allah katakan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maksudnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah 30 juz. Di mana Baitul Uzzah? Di langit pertama. Jadi ada dua penafsiran. Ya. Bisa dibawa kepada Al-Quran turun di bulan Ramadan, maksudnya turun secara jumlah 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah, atau Al-Quran itu maksudnya turun di bulan Ramadan permulaan turunnya. Gini ikhwan, dalam sejarah sedikit kita bentangkan sejarah. Jadi ketika Nabi SAW di usia 39 tahun, 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi itu selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Kenapa mimpinya aneh? Karena mimpinya seperti palak subuh. Ya, seperti palak subuh itu artinya kalau malamnya bermimpi, besoknya jadi kenyataan tuh mimpinya tuh. Aneh gitu. Malam mimpi, besoknya jadi kenyataan. Malam mimpi, besoknya jadi kenyataan. Itu selama 6 bulan seperti itu. Sehingga Nabi SAW ketika itu di puncak karirnya. Bagaimana tidak di puncak karir?
Dia orang paling kaya di Mekah. Kekayaan Khadijah dimainkan dia sehingga dia menjadi pedagang hebat, pedagang handal melebihi kawan-kawannya. Pokoknya dari segi dunia itu puncak dari kekayaan Nabi SAW. Tapi fitrahnya berontak. Kenapa berontak? Karena melihat kerusakan orang-orang jahiliyah yang semakin hari semakin rusak. Akhirnya Rasul tidak tenang hidup. Inginnya tafakur, menyendiri, tidak mau diganggu, cari tempat sepi dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya Nabi menemukan tempat yang pas untuk tafakur. Di mana? Di sebuah bukit. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Rasul berangkat selama 1 bulan Ramadan, mengambil bekah dari Khadijah, mengambil bekal untuk perjalanan selama 1 bulan. Berangkat Rasul ke Gua Hira. 1 bulan Rasul di Gua Hira. Untuk apa coba? Tafakur. Lah ketika Nabi SAW sudah 20 hari lewat berada di Gua Hira itu, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, maka Nabi SAW melihat Lailatul Qadar. Saat melihat Lailatul Qadar di malam hari itulah, tiba-tiba datang orang yang sangat putih, berbaju putih dan ganteng, masuk ke dalam gua, kemudian mengucapkan salam, kemudian memeluk Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Dalam pikiran Rasul, kalimat baca itu harus ada tulisannya. Sementara dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya dia langsung membantah, "Ma ana biqari," aku tak bisa baca. Tapi orang ini mengatakan, "Iqra," baca wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Rupanya orang ini siapa? Malaikat Jibril. Ketika di 3 kalinya Rasul tetap mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Disinilah Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunlah 5 ayat Suratul Alaq. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar, di 10 akhir Ramadan. Disitulah Nabi SAW permulaan mendapatkan wahyu resmi, turun SK di daulat menjadi seorang Nabi dengan turunnya Suratul Alaq 1-5. Jadi yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maksudnya ayat yang pertama kali turun 1-5 surah Al-Alaq, itulah yang dimaksud pertama kali turun kepada Rasul. Turun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya Quran turun di bulan Ramadan itu di permulaannya. Turun di bulan Ramadan. Tapi setelah itu ayat tidak mesti turun di bulan Ramadan. Bisa saja di dalam Ramadan, bisa di luar Ramadan, karena ayat itu turun berangsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi memungkinkan turun di Ramadan, memungkinkan turun di luar Ramadan. Tetapi permulaannya turun di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah mengatakan Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan itu hudalin nas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Subhanallah. Al-Quran itu bukan kitab biasa, tapi adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu bisa mempengaruhi segalanya. Apapun dari makhluk Allah Azza wa Jalla, kalau diperdengarkan Al-Quran pasti ada perubahan. Karena Al-Quran itu bisa mempengaruhi gunung-gunung, bisa mempengaruhi lautan, bisa mempengaruhi alam jin, bisa mempengaruhi alam malaikat, bisa mempengaruhi jiwa-jiwa yang kafir. Ya, Al-Quran itu seperti itu. Contoh, Allah mengatakan, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran diturunkan Allah kepada gunung, apa yang terjadi? Maka gunung itu akan ketakutan dan akan hancur berkeping-keping.
Pengaruh Al-Quran bisa menghancurkan gunung karena ketakutan. Ya. Atau seandainya kita bacakan Quran itu di air mineral nih, kita bacakan, maka air yang dibacakan Al-Quran itu berpengaruh sehingga bisa menjadi detox, obat. Makanya orang-orang Jepang pernah meneliti kenapa orang Islam itu terkadang dia membaca sesuatu ke air gitu ya, kemudian diludahi. Al-Fatihah, kok orang Islam kok gitu ya. Ada apa dengan surah Al-Fatihah yang kemudian dibacakan di air mineral itu? Diteliti tuh sama orang Jepang tuh. Rupanya air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran beda. Karena air yang dibacakan Quran itu memadatkan molekul, dan itu menjadi detox untuk membuang racun dalam badan siapapun yang meminumnya. Itu orang Jepang yang meneliti. Ya. Kita mah nggak perlu diteliti-teliti, ya, sami'na wa ata'na saja. Ya, insyaallah jangan ada keraguan, karena pengobatan dengan Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan, karena Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, bayangkan dia tidak bisa masuk Mekah karena di Mekah itu sudah diancam, 18 kabilah itu sudah mengancam kalau Muhammad masuk ke Mekah bunuh, karena dia sudah keluar. Makanya pulang dari Taif bingung dia, mau balik ke Taif dilempari batu oleh orang Taif, mau masuk ke Mekah diancam mau dibunuh. Terpaksalah Rasul SAW berada di perbatasan Mekah dan Taif. Tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa pula masuk ke Taif. Akhirnya Rasul istirahat di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Ketika datang waktu fajar, Nabi SAW sholat subuh dan dikeraskan bacaannya. Rupanya ada jin nasibin yang nyasar ke situ. Jin-jin Yaman itu, entah dari mana, nyasar pula sekitar 7 jin itu ke kebun yang Rasul sedang sholat fajar di situ. Maka jin-jin ini mendengar Nabi SAW sedang membaca Quran. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mengatakan, aman Nabi, kami beriman dengannya. Sejak itu dia masuk Islam. Jin-jin ini kemudian pulang ke Yaman, mendakwahkan kepada kalangan jin yang lainnya untuk masuk kepada syariatnya Nabi SAW. Bayangkan jin mendengar satu Quran, satu ayat yang dibacakan satu kali saja dalam sholat subuh Rasul, langsung beriman. Jadi Quran itu bisa membawa pengaruh kepada jin. Satu kali dengar beriman. Antum berkali-kali dengar lo nggak beriman. Nah, berarti kadang-kadang jin ini lebih hebat dibandingkan manusia gitu ya. Karena satu kali beriman aja berpengaruh. Kita ini baca Quran tidak berpengaruh. Kalau musik baru pengaruh. Mulai joget kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa Quran ini pengaruh kepada jin atau kepada malaikat. Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhu, suatu malam dia baca Quran. Di sampingnya putranya namanya Yahya tidur. Di samping Yahya ada kuda yang sedang diikat. Kemudian Usaid ibn Hudhair membaca Quran. Setiap dia membaca Quran, kudanya meringkik. Setiap baca Quran, kudanya meringkik. Dia takut kalau seandainya kaki kuda menyepak anaknya Yahya. Berhentilah dia membaca Quran. Tapi aneh, karena setiap dia baca Quran terdapat cahaya di langit. Jadi Usaid ibn Hudhair besoknya cerita kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, semalam saya baca Quran. Kalau bukan karena takut kudaku kemudian menyepak anakku Yahya yang sedang tidur, pasti ku baca terus Al-Quran itu sepanjang malam. Tapi karena kekhawatiran kuda itu menyepak anakku Yahya, maka ku berhentikan. Kata Rasul, ya Usaid, kenapa kau berhenti? Kenapa kau tidak terus membaca? Kalau engkau terus membaca, maka cahaya itu adalah para malaikat yang turun dari langit. Mereka mendengarkan suara bacaan. Jadi suara Quran itu pengaruh kepada para malaikat. Ya, karena Quran itu hudan, petunjuk. Banyak orang kafir itu ya mendengar Quran tidak tahu maknanya loh, tapi mereka sedap mendengarnya, tiba-tiba masuk Islam. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu.
di masa jahiliyah. Dia orang yang paling dendam kepada Nabi. Saking dendamnya dia ingin membunuh Nabi itu. Sampai dia merencanakan untuk membunuh Nabi saat sholat maghrib. Dibawa pedangnya, bergerak dari Mekah ke Madinah, kemudian mengendap-endap menunggu Rasul sedang sholat maghrib, karena orang sedang mengimami kan tidak bersenjata tuh. Padahal jarak dia dengan Rasul sudah dekat tuh. Kalau dia mau membunuhnya bisa saja. Tapi Nabi SAW tiba-tiba membaca surah Toha sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Tiba-tiba kemudian Zubair pun menangis dan mengatakan kada qalbi an yatir, hampir hatiku terbang. Hidayah masuk. Dia sarungkan kembali pedangnya, menunggu Rasul selesai salam. Setelah salam didekati Rasul, kemudian diambil tangannya dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Niat mau membunuh berbalik 180 derajat, jadi masuk Islam pula dia. Itulah bagaimana bacaan Quran itu mempengaruhi ya. Lah Quran ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan maka puasalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama berselisih pendapat soal ru'yatul hilal, melihat bulan di mana setelah itu masuk Ramadan atau masuk bulan Syawal. Apakah setiap negeri itu punya matla masing-masing tempat melihat, ataukah setiap negeri itu melihat kepada yang melihat pertama kali, maka satu dunia harus mengikut kepada yang melihat pertama kali? Ini jadi polemik para ulama. Kenapa jadi polemik dua pendapat ini? Karena ada hadis yang mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan puasa, tanpa menyebut di negara mana. Pokoknya kalau di negara manapun di dunia ada yang melihat bulan, maka satu dunia mengikut kepada negara yang melihat itu. Zahirnya hadis seperti itu. Tapi di lain riwayat ada seorang sahabat di masa kekuasaan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabat ini dia safar ke Syam. Rupanya orang-orang Syam melihat bulan di hari Jumat. Jadi Kamisnya mereka meneropong, rupanya nampak bulan, Jumatnya mereka puasa. Namanya Quraib. Ada seorang namanya Quraib, itu safar ke Syam. Kemudian orang-orang Syam yang dipimpin Muawiyah menetapkan puasa hari Jumat. Kenapa? Karena Kamis sorenya bulan kelihatan. Lah si Quraib ini pulang dari Syam menuju Madinah. Sampai di kota Madinah, heran karena penduduk Madinah puasanya hari Sabtu, sementara orang Syam puasanya hari Jumat. Jadi Quraib ini bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidakkah cukup dengan ru'yatu hilal Muawiyah? Tidak cukup ya dengan Muawiyah melihat hilal. Kenapa kalian puasa Sabtu? Kenapa tidak Jumat mengikuti Syam? Bukankah di sana melihat bulan? Katanya. Tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apa yang diperintahkan Nabi. Kami di sini, kami sudah berusaha melihat bulan, karena tidak terlihat kami genapkan menjadi 30 hari. Makanya jatuh di hari Sabtu puasanya, sementara Syam karena melihat, maka mereka pun puasanya jatuh di hari Jumat. Menunjukkan apa? Syam punya kebijakan sendiri penentuan Ramadan, Madinah juga punya penentuan sendiri ketika menentukan Ramadan. Dari sini jadi polemik dari dua tadi riwayat tadi. Yang satu mengatakan satu dunia satu matlah, di mana negara melihat, semua negara mengikut kepada yang melihat. Karena Rasul mengatakan apabila kalian melihat bulan puasa, tanpa menyebut di mana negara. Sementara riwayat yang kedua terbalik pula hadis Quraib ini. Rupanya orang Syam puasa di hari Jumat, Madinah pula puasa di hari Sabtu. Berarti masing-masing negara punya kebijakan. Lalu yang mana yang kuat di sini? Ya. Secara dalil dua-duanya kuat karena memang berdalil kan itu ya. Tetapi bagaimanapun mengikuti pemerintah itu jauh lebih baik.
Karena Rasul yang mengatakan saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian manakala pemerintah berpuasa, dan Idul Fitri kalian manakala pemerintah melaksanakan Idul Fitri. Karena itu bisa menjadikan perpecahan. Maka sebaiknya penentuan Ramadan nunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah nengok bulan besok puasa, ikut puasa. Kata pemerintah, oh tidak jadi puasa, nggak nampak tuh bulannya, berarti lusanya lagi kita puasa. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit ataupun safar kemudian berbuka, maka qadanya di hari yang lain. Allah menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan, bisa 29, bisa 30 hari, dan agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Sudah sering saya katakan berulang-ulang, ayat ini menunjukkan ayat kedekatan kita dengan Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Maknanya apa? Allah itu dekat dengan kita. Tetapi kita bisa perhatikan kenapa ayat kedekatan Allah dengan hambanya diletakkan di sela-sela ayat yang bicara tentang Ramadan. Ini kan ayat yang sedang kita baca ini kan masih bicara ayat-ayat Ramadan, ayat yang bicara tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Kenapa ayat kedekatan Allah dengan hambanya diletakkan di sela-sela ayat-ayat yang berbicara soal Ramadan? Maka ulama menjawab, boleh jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala maksudnya dengan hamba-hambanya di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Kedekatan Allah dengan hambanya di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Dari sini ada anjuran kata para ulama, perbanyaklah beribadah dan berdoa. Ya, mumpung Allah sedang dekat dengan kita, perbanyak ibadah. Kemudian juga lakukan doa, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa yang mustajab waktu-waktunya paling banyak di bulan Ramadan. Doa sebelum berbuka puasa itu mustajab, jangan tinggalkan. Kemudian doa sepertiga malam akhir di bulan Ramadan itu mustajab, jangan ditinggalkan. Kemudian doa